Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 26 Juli 2022. Saya Pendeta Indah Sriatun bersama putri saya Sophie Olivia Genesia Siagian mengajak kita bersama mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema umat yang berseru akan kebutuhan primernya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mengadakan renungan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, kini kami datang kepadamu, memohon Engkau memberkati kami dalam mengadakan renungan pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat kepada kami, hati yang taat untuk mendengarkan, dan jiwa yang bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang diambil dari Lukas 11 ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi, kita menemukan ada 4 pertanyaan begini. 1. Permohonan apakah yang diminta pada ayat yang ketiga? 2. Sebutkan kebutuhan primer manusia. 3. Mengapa kita diajarkan untuk meminta setiap saat? 4. Mengapa kita diajarkan untuk meminta secukupnya? Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, Ma. Saya akan menjawabnya. Jawaban pertanyaan pertama, meminta makanan yang secukupnya. Pertanyaan kedua, yaitu pangan, sandang, dan papan, atau makanan, pakaian, dan rumah. Jawaban pertanyaan ketiga, supaya kita berelasi terus dengan Allah. Sedangkan jawaban pertanyaan yang keempat, menurut saya, karena Tuhan tidak menghendaki apa yang diberikannya itu dihambur-hamburkan. Di sisi lain, Tuhan mengajarkan kita bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk jawaban-jawabanmu ya. Berdoa adalah perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Allah sangat senang apabila setiap saat umatnya berdoa. Bahkan hendaknya menjadi suatu kebiasaan kita karena kita umat percaya. Tuhan Yesus mengajarkan doa yang sangat sederhana. Doa itu jangan bertele-tele, tetapi singkat dan jelas. Doa yang benar tidak dibuat-buat, namun dari hati yang tulus. Bukan harus dengan bahasa puitis, bukan pula harus dengan susunan tata bahasa yang sempurna, namun dari pikiran yang bersih. Seperti pada ayat yang ketiga ini, Tuhan Yesus membimbing agar memohon segala kebutuhan hidup kita yang berupa kebutuhan jasmani, memintanya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apabila dikembangkan lagi, ternyata manusia tidak hanya butuh pangan, namun juga papan dan sandang, yaitu makanan, rumah, dan pakaian. Sering kita menyebutnya dengan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok atau kebutuhan utama manusia. Kebutuhan ini selalu diusahakan dan dicari oleh semua orang, baik yang percaya ataupun yang tidak percaya kepada Yesus. Bapak Ibu bisa membandingkannya dalam Matius 6 ayat 32. Dan saudara, Tuhan kita itu tahu. Dia berkata, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Allah paham semua itu dicari dan diperlukan oleh setiap manusia. Bagaimana supaya kebutuhan itu tidak menjadi sia-sia? Bertanyalah dan mintalah Roh Tuhan untuk meneliti permintaan kita, bukan memaksakan keinginan kita, namun
keinginan Allah biar terjadi atas kehidupan kita. Jika demikian, saya akan bersyukur untuk setiap pemberian dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mempergunakannya sebagai anugerah yang harus kami syukuri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah bersaat teduh bersama dengan keluarga kami, bersama dengan GKO. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.